Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robin Saputra. Kali ini pada perkuliahan IoT Internet of Things untuk program D3 Administrasi Pajak Kampus Batang Universitas Diponegoro. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas bab A, yaitu IoT Solution for Businesses. Pick your technology. Artinya apa? Bahwa ambil atau tentukan atau pilih teknologi yang sesuai dengan bisnis Anda. Artinya apa ya? Tidak hanya bisnis ya, tapi juga keperluan dan urusan seperti itu. Technologies prevalent in IoT. Jadi ada banyak sekali teknologi yang dalam Internet of Things itu. Dari paling bawah itu untuk level yang lokal ya. Ada Near Field Communication NFC, itu udah banyak ya di handphone kalian, mungkin udah ada itu. Nah itu kalau kalian menempelkan kartu tol atau KTP kalian tempelkan di belakang telepon tuh bakal kedetek ya. Nah ada Bluetooth, iBeacon, Bluetooth Low Energy ya. Terus semakin ke atas itu bisa menjangkau jangkauan lokal yang lebih luas. Ada Zigbee, ada M-Bus, Low-Pan, Sigfox. Semakin ke atas lagi, semakin luas lagi, bisa menjangkau satu area perkotaan, misalnya WiMAX, 3G, 4G, LoRa, ETH, Ethernet gitu ya, GSM juga. Oke, next ada namanya iBeacon. Nah, iBeacon itu pemancar ya, di stone itu pemancar yang range-nya itu short range, sekitar 10 meter. Dia basicnya ini ya, seperti Bluetooth tapi jauh lebih hemat energi. Baterai operatornya 1 tahun, life mainly for asset management. Biasanya itu untuk mengelola aset ya yang berada dalam suatu gedung atau ruangan dengan range yang 10 meter itu. Replaces barcodes, jadi dia menghilangkan atau mengganti fungsi dari barcodes. Smartphone connectivity, dia bisa terhubung dengan smartphone. Dan one way communication, alias alur komunikasinya hanya satu arah. Text for tracking, jadi menempel untuk mengetahui atau memantau ya. Itu dalam hal ini kita menggunakan Bluetooth, yaitu BLE, Bluetooth yang low power 4.0. Jadi Bluetooth kalau zaman dulu itu menggunakan energi yang besar ya. Ketika kalian menggunakan transfer menggunakan Bluetooth tahun-tahun ya, mungkin 5 tahun 10 tahun yang lalu, 10 tahun ya, itu akan banyak sekali menghabiskan baterai, nggak efisien ya. Tapi dengan adanya update Bluetooth versi 4.0 ini, menjadi penggunaan baterainya menjadi lebih efisien ya, lebih lebih hemat ya. Itu short range, tetap pada rentang yang pendek, yaitu 10 meter. Pick information from device to smartphone, jadi dia mengambil informasi dari sebuah device ke ponsel cerdas. Dia sistemnya two way communication atau bisa dua arah. Ideal for crowded deployment of sensors, jadi cocok digunakan pada area yang memiliki banyak sensor ya, banyak penempatan banyak sensor. Nah, pengaplikasiannya gimana? Dengan menggunakan ini tadi, BLE tadi, bisa digunakan pada healthcare atau layanan kesehatan ya. Medical wearable itu peralatan medis yang bisa dipakai oleh manusianya. Misalnya apa? Sensor detak jantung ya, mungkin pengukur tekanan darah gitu, atau mungkin sensor apa yang lain seperti itu, sehingga mengurangi pekerjaan manusia seperti suster, dokter itu, jadi pekerjaannya jadi jauh lebih ringan. Nah ini kan selain sesuai dengan semangat IoT ya, juga sesuai dengan revolusi industri 4.0 ya. Terus kemudian pada sports and fitness itu mungkin menggunakan jam ini ya, pengukur detak jantung juga sama ya, mirip-mirip dengan yang di healthcare itu, untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kesehatan itu ketika tidak sakit begitu ya. Terus ada advertisement broadcast, jadi Bluetooth itu bisa juga digunakan untuk advertisement atau iklan ya, broadcast itu siaran, dan juga digunakan di berbagai industri Internet of Things. Nah, ada lagi yang namanya Zigbee ya. Apa itu Zigbee? Wah, apa tuh Zigbee? Baru dengar kali ini ya. Zigbee adalah spesifikasi untuk jaringan protokol komunikasi tingkat tinggi
menggunakan radio digital berukuran kecil dan rendah daya berbasis standar IEEE 800 sekian untuk jaringan personal nirkabel tingkat tinggi. Nah, karena dia itu untuk transfer data yang kecil ya, Zigbee itu, dan juga range-nya itu medium 50 meter, sekitar 50 meter, itu alat Zigbee ini cocok untuk mengoperasikan peralatan-peralatan yang berada di rumah tangga, misalnya apa, TV ya, terus kemudian pintu yang dapat diatur dengan IoT, dikunci dengan dari dalam kamar, misalnya gerbang juga ceknya, gerbangku udah dikunci belum ya, itu ngeceknya pakai itu bisa. Terus kemudian saklar lampu, kompor ya, macam-macam, AC juga bisa termasuk ini menggunakan Zigbee ini. Nah, range-nya tadi 50 meter, lumayan ya, medium, single network, suitable for sensor meters lights, cocok untuk sensor meter ya, atau pengukur, dan juga cahaya atau lampu. Interoperable with future third party devices, jadi dia cocok dengan device pihak ketiga. Nah, ini contohnya nih aplikasi pada Zigbee, lampu otomatis, terus kemudian pengukur cerdas ya, terus ada home automation atau automation atau automatisasi rumah ya, integrated building management systems, yang semuanya itu biasanya bisa diakses melalui cloud. Jadi nggak, pemikiran atau prosesnya itu aksesnya nggak terjadi di internal storage kalian, tapi di cloud. Jadi ada penyedia layanannya. Nah, ini sebagai contohnya rumah yang sudah connected interoperable itu seperti ini. Jadi lampu yang mana-mana, ada saklar, ada macam-macam, itu udah connected dalam sebuah sistem, sehingga dapat diakses oleh penggunanya dalam sebuah layar smartphone, contohnya seperti itu. Next, LoRa atau Sigfox. Apa itu? LoRa atau Sigfox itu sebuah perusahaan yang berasal dari Perancis ya. Dia penyedia jasa layanan IoT ya, yang baru saja kemarin tahun 2020 itu membuka ekspansi atau membuka bisnis di Indonesia ya, menggandeng salah satu perusahaan swasta di Indonesia untuk menyediakan layanan IoT ya di Indonesia. Nah, itu layanannya seperti apa? Dia very long range, jadi cakupannya itu bisa mencapai 20 km ya. Terus kemudian good in rural areas, dia cocoknya itu untuk area-area yang pelosok seperti itu, pegunungan lah, di perbukitan lah, di pantai, mungkin di gunung sekalian lah, itu sangat cocok, yang tidak ada jaringan GSM. Supports very small amount of data transfer. Jadi kelemahan dia itu transfer datanya tuh hanya kecil ya, hanya kecil saja, karena dia tadi sesuai dengan karakternya lebih menyasar daerah yang rural ya, atau pelosok tadi, makanya dia hanya bisa transfer yang kecil-kecil aja. Itu cocok untuk apa? Itu cocok untuk peternakan ya, seperti itu ya. Terus kemudian mungkin untuk mengoperasikan mesin-mesin dalam pertanian ya. Nah, keunggulan dia apa? Powernya kecil atau hemat daya. Nah, kemudian kita ada lagi itu WiMAX. Apa itu WiMAX? WiMAX itu ciri-cirinya ya, long range, dia bisa menjangkau sampai 8 km, single network, point to point, jaringan tunggal ya. Jaringan tunggal hanya bisa diakses 1:1 seperti itu, only devices, hanya bisa dipakai pada device. High speed, high volume data transfer, jadi kecepatannya tuh tinggi, volumenya juga tinggi. Ideal for video surveillance, IP kamera, cocok untuk keamanan ya, kamera CCTV yang berbasis IP. Nah, WiMAX itu sebenarnya dia adalah adik atau penerus dari WiFi. Jadi kalau kita di jaringan nirkabel yang handphone itu, kita mengenal istilah namanya 3G, 3.5G yang menjadi 4G. Nah, itu tingkatan dari saat 3.5G meningkat menjadi 4G, itu juga
ada kejadian peningkatan namanya WiFi meningkat menjadi WiMAX, tapi tidak sepopuler pada 4G gitu ya. Itu tadi untuk WiMAX. Nah, aplikasinya yang cocok untuk WiMAX ya, itu security surveillance atau CCTV yang berbasis pada IP ya, bukan kabel ya. Kalau kabel server itu kan ini kuno ya. Kalau CCTV yang berbasis IP otomatis dia nyimpennya di cloud ya. Terus ada Police Audio Communication, itu beda sama radio ya. Jadi dia berbasis pada WiMAX atau internet, alat komunikasi audio untuk kepolisian. Itu cocok itu karena dia jangkauannya yang luas. Nah, ada lagi namanya GPRS with 3G or 4G gateways. Itu ya, yaitu yang kalian kenal selama ini, GPRS ya. GPRS yang dipadukan pada teknologi 3G dan 4G. Itu bagus untuk area perkotaan, support high volume and data transfer, must be AC powered. Jadi aliran arus yang digunakan listriknya itu harus searah, ya kan? Nah, itu bagus sekali untuk kota, tapi nggak bagus untuk rural tadi karakternya. Nah, karena dia bisa ini ya, bisa digunakan untuk transfer data yang besar, itu akhirnya GPS with 3G and 4G ini menjadi sangat tenar di mana-mana dan paling sering dipakai ya, karena dia value, mudah digunakan, umum ya, seimbang, makanya orang-orang lebih memilih atau cocok dengan teknologi yang ini. Nah, ini untuk case studinya, shop floor asset tracking manufacturing. Jadi iBeacon, RF, 2G, 3G itu yang menggunakan teknologi berenergi rendah. Itu cocok untuk memberikan informasi atau melacak informasi mengenai aset-aset pada lantai ini ya, toko atau kemudian pabrik gitu ya. Smart tagging itu maksudnya untuk melacak suatu barang itu keluar atau tidak atau berada di mana, itu bisa pakai itu. BLE based data transmit, jadi menggunakan BLE Bluetooth yang 4.0 tadi ya, dia bisa mengidentifikasi bottlenecks. Bottlenecks itu apa? Botol itu kan botol ya, next itu leher. Nah, coba itu liatin tuh leher kalian. Nah, itu bottlenecks itu berarti leher botol. Seperti apa bentuknya? Dia kan dari kecil membesar gitu ya. Itu menyebabkan aliran tidak lancar. Jadi ketika ada distribusi barang pada suatu pabrik atau suatu toko yang tidak lancar, atau misalnya dalam dunia kesehatan tuh ada istilah penyempitan aliran darah seperti itu. Penyempitan aliran darah itu identik dengan peristiwa bottleneck ya. Kita menggunakan bottleneck itu tidak hanya pada saat ini, bottleneck bisa dipakai di mana-mana. Nah, bottleneck itu bisa segera diidentifikasi. Nah, kan itu mempengaruhi output tuh, seperti itu. Mempengaruhi juga tingkat efisiensi produksi. Jadi menambah pemborosan, makanya harus diidentifikasi. Kalau menggunakan manusia, ngeceki satu-satu terus seperti itu, maka akan menghabiskan banyak tenaga dan biaya, banyak waktu. Tapi dengan bantuan IoT ini bisa cepat segera ditanggulangi, diinformasikan, kemudian ditanggulangi secara cepat dan efisien. Nah, itu relevan dengan nomor 2, increase efisiensi. Namanya teknologi, apalagi IoT ya, itu pasti diciptakan untuk mengurangi bobot atau beban kerja pada manusia, atau mengurangi beban kerja pada teknologi yang sebelumnya, yang artinya harus lebih hemat energi gitu ya. Nah, itu jelas-jelas IoT itu menambah efisiensi kinerja. Terus ada namanya change processes, jadi merubah proses yang dulunya harus lewat sini sana sini, sekarang karena menggunakan teknologi IoT itu bisa lebih efisien, bisa lebih ringkas, bisa lebih cepat dan lebih hemat, pastinya begitu. Yang terakhir, reduce inventory. Jadi karena proses yang lebih cepat dengan bantuan IoT tadi, akhirnya persediaan itu bisa dikurangi. Secara cepat itu bisa berpindah seperti itu, karena alur informasi yang berjalan itu juga jadi jauh lebih cepat.
Next, production vs wastage. Nah, ini lebih jelasnya ini apa diperbandingkan secara nyata melalui dua kata, yaitu production vs wastage. Jadi efisiensi tadi masih dibahas ya di sini, bahwa produktivitas vs pemborosan. Nah, sekarang kan kita hidup di zaman revolusi industri ya, zaman yang modern, zaman IoT. Itu produktivitas yang tinggi itu saja nggak cukup ya, nggak cukup kalau zaman sekarang. Dia harus juga efisien, nggak cuma efektif tapi juga harus efisien. Buat apa kita menghasilkan besar kalau boros waktu, boros tenaga kerja juga kan, itu nggak praktis ya. Nah, kalau kita bisa menghasilkan output keluaran yang sama dengan kualitas yang sama, tapi dengan menggunakan input yang jauh lebih murah, lebih cepat ya, lebih hemat, kenapa tidak? Makanya production ini dibandingkan dengan pemborosan untuk logika berpikir dari penggunaan IoT dalam bisnis siapapun gitu ya. Oke, selanjutnya shop floor energy management. Ini untuk mengelola, masih sama ya, mengelola shop floor energy. Itu energy meters menggunakan detektor atau pengukur dari energi, itu menggunakan sensor ya. Terus menggunakan RF, 2G, 3G mesh network. Nah, itu untuk mengukur atau mengelola tingkat kehematan dari energi yang dipakai. Nah, yang bisa dikurangi ya ketika kita memproduksi suatu barang atau produk-produk ya. Itu yang bisa dikurangi tanpa mengurangi kualitasnya, salah satunya adalah menghemat energi. Nah, dari sini dengan energi meter seperti ini, RF, itu bisa melakukan audit atau evaluasi terhadap energi yang dikeluarkan. Misalnya dalam sebuah pabrik, berarti setiap mesin itu bagaimana gitu biar energi yang digunakan itu tidak sebanyak biasanya tapi outputnya sama. Nah, itu contohnya di bawahnya ada tuh penjelasannya. Consumption per mesin. Jadi per mesinnya tuh menghabiskan berapa. Itu bisa menggunakan IoT, pakai sensor bisa. kWh per unit produced. Jadi setiap satu produk yang dihasilkan itu menghabiskan berapa kWh listrik misalnya. Nah, dari situ itu selain juga dia meningkatkan efisiensi, juga menambah informasi agar lebih lengkap terkait dengan suatu penciptaan atau produksi barang itu, sehingga nanti ketika perusahaan ingin menentukan harga, input informasi yang diperoleh sebelum menentukan harga itu lebih lengkap daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin ya kita listriknya sebulan tuh habis katakanlah 4 juta. 4 juta itu kita memproduksi beberapa barang ya. Itu kita menghasilkan 100 barang ini, 300 barang itu, 400 barang ana, seperti itu ya. Tapi dengan sistem IoT ini, kita per unit barangnya tuh bisa ngerti dia makan listrik berapa banyak gitu ya. Nah, akhirnya dari situ kWh per shift batch itu listrik yang digunakan dalam sekali kegiatan produksi sebelum ganti pekerja atau sebelum ganti minggu ya. Nah, dari itu semua akhirnya penggunaan energi atau beban energi listrik seperti itu bisa dioptimalkan. Pada akhirnya apa sih? Bisa mengecilkan pengeluaran perusahaan. Nah, yang namanya laba perusahaan itu kan apa? Mengurangkan semua pendapatan dikurangi dengan semua biaya operasional kan. Nah, kalau pengurangnya menjadi lebih kecil, otomatis keuntungan juga menjadi ikutan lebih besar. Berikutnya parking automation system, itu menggunakan sensor RF, mesh network, jaringan 2G sama 3G. Optimal utilization and monetization of parking lots, guide to free location, smartphone guidance to nearest free parking lot. Jadi yang bisa dipakai untuk IoT otomatisasi parking ini seperti mesin parking otomatis ya. Mesin parking otomatis kalau kemarin itu di stasiun tahun 2019 dan ke belakang itu masih menggunakan manusia ya, masih menggunakan pegawai gitu. Untuk saat waktu keluar mau bayar itu harus ngobrol sama pegawainya, ini kartunya ini berapa, 7.000, 10.000 seperti itu. Sekarang enggak kan, udah pakai apa, e-money ya, e-money atau pakai flash itu. Kalau BCA itu udah nggak ada pegawai lagi di situ. Jadi ketika masuk parkir,
kalian difoto pas mencet alat itu apa namanya tiketnya ya, kalian difoto, terus kemudian kalian masuk, pas waktu keluar kalian diverifikasi kan, ini yang tadi masuk jam berapa oleh sistem itu, dan menggunakan apa namanya deteksi wajah dan lain-lain ya. Nah yang kedua, dia dengan menggunakan sebuah sensor itu bisa memperlihatkan parkir yang paling deket tuh yang kosong yang mana. Itu belum ada di Indonesia, tapi mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan ada ya. Nah, lokasi dari feeder ya, nggak cuma feeder kan udah bisa tuh pakai Gokar sama apa namanya Gojek sama Grab ya, itu juga sudah bisa untuk melihat di mana itu IoT yang dipakai pada teknologi Gojek dan Grab itu. Nah bahkan sekarang itu tracking wildlife aja menggunakan IoT udah bisa. Jadi ketika kita ingin memonitoring atau memonitor aktivitas dari sebuah atau seekor harimau yang liar ya, itu kita tidak perlu lagi mengurung mereka dalam sel seperti dalam di pondok gitu ya, seperti di penjara seperti itu untuk dipantau. Enggak, dia cukup dipasangkan alat yang sesuai kebutuhan apa yang ingin di-track, misalnya kesehatan, aktivitas, terus kemudian lokasinya, terus kemudian dia pergi kemana aja, berapa lama dia di suatu tempat. Itu sekarang menggunakannya IoT, udah nggak seperti dulu yang harus di penjara gitu ya. Nah terus aset tracking logistik. Nah ini kalau zaman dulu nggak ada tuh, pas waktu pos masih sendirian ya. Kalau zaman sekarang udah ada JNE, apalagi udah ada Tiki ya, terus apalagi udah ada macam-macam ya. Perusahaan logistik itu menggunakan iBeacon RF 2G 3G ini ya. Paling umum yang digunakan 2G 3G ini hemat ya, hemat dan umum, sinyalnya banyak. Identify the material using PLT tag. Jadi dia dalam mengidentifikasi atau melokasi, meng-track lokasi dari barang itu bisa menggunakan BLT tag atau logam atau alat ya yang ditempel itu, yang dia dimana itu ada Bluetoothnya, Bluetooth 4.0 ya BLE. Terus kemudian track vehicle ini pasti menggunakan GPS, kita menggunakannya 2G sama 3G karena dia bisa sampai keluar kota kan. Efisien SCM itu apa? SCM itu supply chain management, jadi rantai pasokan, memotong rantai distribusi. Jadi suatu produk sampai ke Papua itu dari harga 10.000 bisa sampai harga 90.000, itu karena distribusinya kepanjangan. Kalau bisa dipotong distribusinya, diambil alih oleh satu atau dua pihak saja, misalnya pemerintah, itu harga 10.000 sampai ke Papua mungkin naiknya hanya menjadi 17.000. Waste management, manajemen sampah, itu logikanya yang dipakai apa? Itu sampah truk itu kan ini ya, truk sampah itu bisa saja dia mengambil sampah padahal sampahnya belum penuh ya kan. Terus kemudian dia terlalu lama sampahnya udah penuh tapi nggak datang ya. Itu bisa menggunakan teknologi IoT ini, sehingga ketika barang benar-benar sampahnya udah penuh, sebelum penuh tuh mereka sudah dikasih tahu notifikasi ya di layar itu, tet gitu, oh udah mau penuh, ini perjalanan saya ke sana nanti pasti sudah penuh. Itu menambah ketepatan ya, ketepatan waktu. A single backbone for smart city, jadi bisa menjadi solusi yang besar untuk penciptaan smart city ya, termasuk apanya, lampunya, smart parking, vehicle charging, advertisement, environment monitoring ya, dimana ketika seluruh itu pemberdayaan smart city itu sudah menggunakan IoT, kontrol hanya ada dalam satu desktop saja, bisa dilihat, bisa dipantau semuanya, sehingga memberikan informasi yang jauh-jauh lebih akurat, lebih efektif dan lebih efisien, sehingga keakuratan dalam pengambilan keputusan para pemegang kewenangan itu jadi lebih tepat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan daring kali ini. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi responsi ya, itu sifatnya wajib, tidak boleh kopas. Dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.